Sejarah tidak selalu lahir dalam sorak-sorai. Terkadang mereka lahir dalam perdebatan serta pertumpahan. Agustus 1945. Di saat dunia berubah, Indonesia berdiri di ujung keputusan. Dan pada malam itu, kemerdekaan tidak diminta, melainkan ia dipaksa untuk lahir saat jutaan takdir dipertaruhkan. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Polishing my nails, I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Jepang sudah menyerah. Apakah banyaknya? Saya ingin terus sendiri. Kalau begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Aku setuju. Kita harus bergerak sebelum Jepang berhasil. Saya setuju. Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways Flight 707 bound for Prague. Today's flight time will be about 3 hours 20 minutes following takeoff. The captain of the flight is Chris Lapton, and this is your flight attendant, Christian. Jepang sudah menyerah. Kita harus memproklamasikan sekarang ini juga. Lain, jangan di sini. Ya, benar, Bung. Di sini tidak aman. Benar kata Soekarno, keputusan besar ini tidak lahir dalam keramaian. Ada apa malam-malam ini? Maaf mengganggu waktunya. Kami membawa kabar penting. Masuklah. Jalan dulu. Ada apa ini? Bung, Jepang sudah menyerah. Ini saatnya, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang. Saya sudah tahu informasi ini. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lagi. Kalian tidak paham situasi. Tentara Jepang masih bersenjata. Bung, rakyat sudah siap. Siap? Apa kalian ingin melihat rakyat dibunuh? Kita semua ini ingin merdeka. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Kalau Bung tidak bertindak, sejarah tidak akan menunggu. Bung, setiap hari rakyat datang ke rumah ini. Mereka bertanya, kapan Indonesia merdeka? Mereka semua percaya pada Bung. Tidak, saya tidak bisa bertindak sendiri. Ya sudah Bung, kami pergi dulu. Para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, bagi Soekarno dan Hatta, kemerdekaan bukanlah perkara tergesa-gesa. Ini adalah keputusan yang menentukan nasib sebuah bangsa. Siapa? Saya. Bagaimana? Apakah Bung Karno? Dia menolak. Dia bilang belum waktunya. Belum waktunya? Sampai kapan? Kalau kita menunggu, maka kemerdekaan kita akan dianggap
itu, di detik itu juga, tidak ada yang benar-benar siap. Namun, mereka tahu sejarah tidak akan menunggu. Ada apa ini? Maaf Bu, kami lancang. Ini keadaan genting. Jepang sudah menyerang kami. Mari. Kita harus melalui rapat Kita ada legislatif. genting Bu. Karena tidak ada pertumpahan darah yang sia-sia. Tidak Bu, kita ada genting. Apa maksud kalian ini? Kalian culik saya seperti penjahat. Maaf Bung, tapi ini demi Indonesia. Kalau Bung tidak dipaksa, Jepang akan terus menahan kemerdekaan Indonesia. Kalian ini ceroboh. Kalian pikir kemerdekaan ini bisa dipaksakan seperti ini? Justru karena kami tidak mau kemerdekaan itu jadi hadiah Jepang, kami ingin Indonesia merdeka karena rakyatnya sendiri, bukan karena belas kasihan penjajah. Demi menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke sebuah tempat terpencil, sebuah daerah kecil bernama Rengas Dengklok. Di sanalah terjadi perdebatan, tekanan, dan keputusan besar mulai terbentuk. Kalian menculik kami dan untuk menaruh kami di sini. Apa yang kalian harapkan? Kami ingin kalian sadar Bu, di luar sana rakyat sudah siap, pemuda sudah siap memegang senjata. Jika hanya menunggu hadiah dari Jepang, kita akan menjadi boneka selamanya. Mereka itu bukan soal cepat atau lambat, tapi bagaimana kita mempertahankannya setelah diproklamasikan. Justru itu Bu, kita harus memproklamasikannya hari ini dengan kekuatan sendiri, agar dunia tahu bahwa Indonesia lahir dari keberanian, bukan dari belas kasihan meja perundingan. Jadi, kalian benar-benar tidak ingin di esok. Tidak ada hari esok bagi bangsa yang tidak berani untuk merebut takdirnya hari ini. Saya menjamin besok akan dibacakan proklamasi Bung berani menjamin? dengan nyawa saya. Malam itu, harapan dan ketakutan berdiri berdampingan. Para golongan muda menuntut kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Mereka tidak lagi percaya pada janji Jepang. Bagi mereka, setiap detik yang terlewat adalah ancaman bagi lahirnya sebuah bangsa. Namun, di tengah ketegangan itu, satu sosok melangkah maju, Achmat Subarjo. Dengan tenang namun penuh keyakinan, ia mengucapkan sebuah jaminan, bukan sekedar kata-kata, melainkan taruhan atas kehormatan, bahkan nyawanya. Setelah kurang lebih 16 jam ditahan di Rengas Dengklok, mereka kembali ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang menjamin keamanan semua para pemimpin Indonesia. Di sanalah kalimat kemerdekaan dirumuskan, lalu diketik oleh Sayuti Norik. Dan di saat yang sama, Fatmawati menjasa merah putih, yang akan menjadi saksi sejarah. Mas Karno, Indonesia butuh identitas. Aku sudah menjahit ini semalaman. Merah dari darah pejuang kita, putih dari niat suci kita. Terima kasih, Fat. Ini adalah simbol yang akan berkibar selamanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.